Selamat malam semuanya. Pada video ini, kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu penyelesaian kasus 2 dengan judul Pengecekan Gramar Kalimat Sederhana Bahasa Bali Berpredikat Frasa Adjektiva. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Jodis Melantan dengan NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Pratnana Kusuma dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, saya Ibu Teguh Deoka Juta dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, nama saya Satrio Palupi dengan NIM akhiran 138. Perkenalkan, nama saya Iwayan Karna Putra dengan NIM akhir 091. Jadi kita masuk ke pendahuluan. Indonesia memiliki kaya linguistik yang tinggi dengan ratusan bahasa daerah, salah satunya bahasa Bali yang berperan penting sebagai identitas budaya dan alat komunikasi. Globalisasi dan modernisasi menyebabkan penggunaan bahasa daerah, khususnya di kalangan generasi muda, semakin menurun sehingga diperlukan upaya pelestarian berbasis teknologi. Pengembangan Natural Language Processing atau NLP untuk bahasa Bali, khususnya pengecekan tata bahasa, menjadi penting karena bahasa Bali memiliki struktur sintaksis yang unik, terutama pada kalimat berpredikat frasa adjektiva. Konteks free grammar atau CFG digunakan untuk memodelkan struktur kalimat secara formal, dan algoritma Cok-Yongger-Kasami atau CYK dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan tata bahasa secara komputasi. Penyelesaian kasus ini bertujuan menguji kemampuan CFG dan CYK dalam mengenali pola kalimat bahasa Bali sederhana, serta diharapkan menjadi dasar pengembangan aplikasi pembelajaran, penerjemahan, dan dokumentasi bahasa Bali berbasis digital. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana merancang aturan produksi dalam CFG yang mampu merepresentasikan struktur sintaksis kalimat sederhana bahasa Bali dengan pola predikat berupa frasa adjektiva. Bagaimana melakukan transformasi aturan produksi CFG bahasa Bali dalam CNF agar dapat diimplementasikan dalam algoritma parsing otomatis. Bagaimana mengimplementasikan algoritma CYK sebagai mesin pengenal atau recognizer untuk melakukan pengecekan tata bahasa terhadap input kalimat bahasa Bali. Lalu yang terakhir, bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan oleh model CFG yang diimplementasikan dengan algoritma CYK dalam mendeteksi validitas tata bahasa, grammar checking, kalimat sederhana bahasa Bali berpredikat frasa adjektiva yang diuji menggunakan skenario kalimat valid dan kalimat tidak valid. Pada tujuan pertama, merancang aturan produksi dalam CFG yang representatif untuk memodelkan struktur sintaksis kalimat sederhana bahasa Bali dengan pola predikat frasa adjektiva. Lalu melakukan proses transformasi aturan produksi CFG bahasa Bali dalam CNF agar struktur tata bahasa memenuhi syarat teknis untuk diproses oleh algoritma parsing otomatis, mengimplementasikan algoritma CYK sebagai mesin pengenal atau parser untuk mendeteksi kesesuaian input kalimat terhadap aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Dan terakhir, menganalisis tingkat akurasi model CFG yang diintegrasikan dengan algoritma CYK dalam melakukan pengecekan tata bahasa melalui skenario pengujian menggunakan data kalimat valid sebagai contoh positif dan kalimat tidak valid sebagai contoh negatif. Untuk batasan masalah, yang pertama, penyelesaian kasus difokuskan pada kalimat sederhana bahasa Bali dengan pola predikat berupa frasa adjektiva, lalu struktur tata bahasa dimodelkan menggunakan CFG tanpa mempertimbangkan pendekatan linguistik lain, dan yang terakhir, pengujian sistem dibatasi pada kalimat valid dan tidak valid yang disusun secara manual tanpa melibatkan variasi dialek bahasa Bali. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Iwayan Karna Putra dengan NIM akhir 091 akan menjelaskan 50 contoh kalimat dan aturan CFG dan CNF yang telah kami buat. Jadi untuk jenis pola kalimatnya itu di sini ada 50
saya akan tunjukkan sekilas saja. Jadi untuk pola-pola kalimatnya sendiri itu kami menggunakan 5 pola, yaitu pola PS, predikat subjek. Contohnya cegek sajan Iwidya. Jadi P-nya predikatnya itu cegek sajan, subjeknya Iwidya. Kemudian untuk dia aturan strukturnya itu predikatnya berupa adjektif phrase diikuti oleh subjeknya NP. Kemudian ada misalnya di pola P plus S predikat pelengkap subjek, misalnya duek pisan malajah memaca wayan. Jadi di sini predikatnya duek pisan, pelengkapnya malajah memaca dan subjeknya wayan. Di sini predikatnya berupa adjective phrase, pelengkapnya FP dan subjeknya NP. Kemudian ada pola PSP, predikat subjek pelengkap, di mana pola ini menempatkan subjek sebelum pelengkap. Mirip dengan struktur SPO, namun predikat tetap di awal. Misalnya di kalimat kami ada makes siap pan nukarna nepukin pan bahagia. Di sini predikatnya adalah makes siap, subjeknya pan nukarna dan pelengkapnya nepukin pan bahagia. Di mana predikatnya berupa adjektif phrase, subjeknya non phrase dan pelengkapnya verb phrase. Kemudian ada people asked, yaitu predikat pelengkap subjek dan keterangan. Pola ini lebih kompleks. Misalnya galak sajan teken tamiu cicingne di parumahan. Di sini predikatnya adalah galak sajan, pelengkapnya teken tamiu, subjeknya cicingne dan keterangannya di parumahan. Di sini predikatnya berupa adjective phrase, pelengkapnya PP, subjeknya non phrase dan keterangannya PP juga. Kemudian PS pelkat, di mana predikat subjek pelengkap keterangan. Misalnya inguh pisan ieu ngitungang piutang di jumlahne, di mana inguh pisan merupakan predikat, subjeknya ieu, pelengkapnya ngitungang piutang, keterangan di jumlahne, di mana predikatnya berupa adjective phrase, subjeknya pronoun dan pelengkapnya FP dan keterangannya PP. Nah, untuk set of projection CFG-nya itu di sini K panah PS, K panah PPLS, K panah PSPL, K panah PPLSket, dan K panah PS Blokat. Di mana aturannya itu untuk non terminal utama, P-nya berupa adjective phrase, S-nya berupa frasa nomina, pelengkapnya bisa berupa frasa nomina, verba atau preposisi, keterangannya boleh berupa frasa proposisi, benda penunjuk waktu, numerisasi atau gabungan proposisi dan frasa benda penunjuk waktu. Next. Nah, untuk aturan pembentukan frasanya itu di sini ada adjective phrase itu bisa berupa adjektif tunggal, bisa berupa adjektif dengan kata pengeras atau keterangan, atau aktivitas majemuk atau reduplikasi. NP-nya berupa noun, pronoun, NP, non-NP, dan NP-det. Kemudian untuk FP-nya bisa berupa verba tunggal, verba transitif dengan objek atau pelengkap, dan preposisi diikuti frasa nomina. Next. Ini untuk aturan terminalnya aja, misalnya adjektif itu ada jekek, lanjeng, dan sebagainya. Noun ada umah, kursi, pronoun ada widya, putu, dan seterusnya sampai non-time atau benda penunjuk waktunya seperti semeng, senja, peteng, tengah, dan sore. Next. Nah, untuk CNF, di sini kami menambahkan variabel baru, yaitu X1 itu untuk menyingkat people, X2-nya untuk SPL, X3 untuk X1S, dan X4 untuk PX2. Jadi untuk produksi kalimatnya jadi K panah PS, K panah X1S, K panah PX2, K panah X3 ket, dan K panah X4 ket. Untuk aturan frasanya, P itu bisa berupa adjective phrase, adverb, atau adjective phrase adjektif, S-nya berupa NP noun, NP, NP det, terminan, NP pronoun, dan seterusnya. Keterangan boleh berupa preposisi non phrase, prep eject time, prep NP time, preposisi, NP time, and non time, NP time, dan seterusnya, hingga NP time itu bisa berupa NP time, non time, dan NP time determinant. Nah, untuk terminalnya ini seperti ini kira-kira
predikat atau objektif listnya itu berupa jekek, mengalup, rire, inguh, rajin, bengkung, dan sebagainya. S, ento, np, atau pel, non, atau nonnya itu berupa cungguh, kamar, bok, punyan, dan sebagainya. Terus ada numeral, itu berupa sebilang, non-time itu berupa db, ibi, duga, sanje, semeng, dan seterusnya. Determinan berupa punike, puniki, ento, niki, dan seterusnya. Next. Selanjutnya untuk implementasi dan evaluasi program bisa dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, saya dengan Satria Palpi dan NIM akhiran 138 akan menjelaskan tentang implementasi. Nah, dari yang pertama, implementasi dari set of production CNF. Nah, set of production CNF untuk grammar bahasa Bali disimpan dalam struktur dictionary Python yang dikembalikan oleh fungsi getBali grammar. Nah, fungsi ini untuk mengembalikan sebuah dictionary di mana K sama dengan non-terminal, misalnya KPS. Lalu ada value, yaitu ada daftar aturan produksi. Itu ada list of list, contohnya struktur gambar seperti K, PS, X1, S, dan yang lain-lainnya. Lalu ada A dan B, C, 2 non-terminal. Lalu ada A besar dengan A kecil dengan 1 terminal. Nah, untuk memenuhi aturan CNF digunakan variabel bantu seperti X1, X2, X3, dan X4 agar produksi dengan lebih dari 2 simbol yang dapat dipecah menjadi bentuk winner. Leksikon atau daftar kata bahasa Bali dikelompokkan berdasarkan kategori sintaksis, misalnya kata sifat, list adjektif, kata benda seperti list noun, kata keterangan seperti list adverb, kata kerja seperti list verb. Nah, setiap kata terminal dikonversi menjadi aturan produksi terminal, contohnya seperti ADJ dengan jege, cenik, gede. Lanjutnya. Nah, yang kedua ada implementasi algoritma CGK. Nah, fungsi yang di atas nomor 1 adalah untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil dan memecahnya menjadi list kata berdasarkan spasi. Misalkan pada raw word sama dengan sentence titik lower. Nah, terus itu titik split. Contohnya seperti cenik saja rumah, lalu diubah menjadi tanda petik 2, cenik, koma, tanda petik 2 saja, koma, lalu ada umah. Lalu ada fungsi di bawah, itu ada untuk mengambil daftar pronoun dari gambar seperti ini dan E yang akan digunakan untuk deteksi akhiran kepemilikan. Lalu ada fungsi di atas yang ketiga adalah loop untuk mengecek apakah atas setiap leksikon grammar. Iterasi melakukan semua non-terminal. LHS yaitu adalah left hand side dan aturan produksinya rules. Jika menemukan aturan terminal panjang RHS sama dengan 1 yang cocok dengan kata, maka kata dianggap dikenali. Lalu bawahnya adalah tabel CK dibuat dalam bentuk matriks segitiga berukuran N kali N. Setiap sel tabel berisi himpunan terminal yang dapat bentuk substring tertentu. Lalu bagian berikutnya adalah bagian diagonal table sama dengan II, diisi berdasarkan aturan terminal. Jika sebuah kata cocok dengan aturan A sama dengan kata, maka non-terminal A dimasukkan ke sel diagonal. Selanjutnya ada fungsi pengisian sel non-diagonal digunakan untuk menggabungkan dua bagian substring. Angka ini mempresentasikan aturan jika B dapat membentuk substring kiri dan C substring kanan. Yang kedua ada maka A sama dengan BC membentuk substring gabungan. Proses ini berjalan dari substring terpendek hingga keseluruhan kalimat. Dan terakhir ada fungsi itu menyatakan valid jika simbol awalan K terdapat pada sel puncak tabel. Dan ada yang ketiga, implementasi skenario evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan memeriksa apakah kalimat diterima atau ditolak oleh grammar berdasarkan hasil algoritma CK. Lalu ada fungsi getBali grammar adalah fungsi untuk memuat aturan grammar bahasa Bali dalam bentuk CFG atau context free grammar. Fungsi CK parse adalah untuk mengimplementasikan algoritma CK yang mengembalikan is valid boolean apakah kalimat valid, informasi parsial lainnya, dan untuk token adalah token hasil processing. Selanjutnya ada fungsi ini beberapa parameter yaitu ada positive sentence, yaitu list kalimat yang seharusnya diterima menurut cara grammar. Lalu ada negatif sentence berupa list kalimat yang seharusnya tidak yang ditolak salah secara grammar, dan grammar adalah aturan grammar CFG bahasa Bali. Fungsi ini memiliki seperti yang pertama ada menginisiasi completion matrix. Di fungsi di atas adalah menginisiasi completion matrix dengan TP true positif sama dengan kalimat benar,
kalimat sistem diterima sama dengan benar. Lalu FN ada false negatif, kalimat benar, lalu kalimat sistem menolak sama dengan salah. TN ada true negatif, kalimat salah, lalu sistem menolak sama dengan benar. FP ada false positif sama dengan kalimat salah, sistem terima sama dengan salah. Selanjutnya. Yang kedua, data pengujian data positif, di mana cara kerjanya adalah pre-processing. Membersihkan kalimat, ada strip white space overcase, parsing CK seperti memanggil algoritma CK untuk memeriksa validitas dengan jika is valid sama dengan true, maka TP sistem benar menerima, dan jika is valid sama dengan false sama dengan FN sistem salah menolak. Lalu yang ketiga ada pengujian data negatif. Cara kerjanya hampir sama dengan tahap pengujian data positif yang tadi, seperti contohnya kalimat nasi tiang ngajeng. Lalu karena ini strukturnya salah, jadi Kramer menolak. Lalu yang keempat ada perhitungan akurasi. Interpretasi dalam akurasi 100% adalah sama dengan semua prediksi benar, akurasi 50% sama dengan prediksi salah, dan akurasi rendah sama dengan Kramer kurang akurat. Lalu berikutnya ada implementasi skenario evaluasi. Kode fungsi tersebut adalah untuk membuat grammar CFG yang berisi aturan produksi bahasa Bali dan membaca dataset positif dari file dataset positif.txt pada setiap baris satu kalimat benar. Contohnya tiang ngajeng nasi, ibu makarya ring kantor. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Dewa Made Pratnyana Kusuma dengan NIM akhiran 023 akan menjelaskan bagian evaluasi. Evaluasi model bertujuan untuk mengukur kinerja algoritma parsing atau CYK dan aturan tata bahasa CFG atau CNF yang telah dibangun dalam mengenali struktur kalimat bahasa Bali berfrase adjektiva. Adapun dataset yang digunakan yaitu menggunakan total 70 kalimat data uji yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada data positif yang dimana berisi 50 kalimat berfrasa adjektiva yang valid. Program diharapkan dapat menerima kalimat ini dan berstatus valid. Kemudian yang kedua yaitu data negatif yang merupakan kalimat yang berjumlah 20 kalimat dengan struktur frasa lain seperti verba, nomina, numeralia, dan preposisi yang valid secara tata bahasa. Kalimat tersebut seharusnya ditolak oleh sistem dikarenakan tidak sesuai dengan aturan CFG yang telah dibentuk, di mana data ini digunakan untuk menguji kemampuan model dalam menolak kalimat yang tidak valid. Selanjutnya yaitu metrik evaluasi. Hasil prediksi dikategorikan menjadi 4 kondisi berikut. Yang pertama yaitu ada true positif atau TP, yaitu jumlah kalimat positif atau adjektiva yang secara tepat dikenali sistem sebagai kalimat valid. Kedua yaitu ada false negatif atau FN, yaitu jumlah kalimat positif adjektiva yang secara salah dikenali sistem sebagai kalimat invalid atau ditolak. Yang ketiga ada true negatif atau TN, yaitu jumlah kalimat negatif atau non-adjektiva yang secara tepat dikenali sistem sebagai kalimat yang invalid. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu false positif atau FP, jumlah kalimat negatif atau non-adjektiva yang secara salah dikenali sistem sebagai kalimat valid atau diterima. Selanjutnya yaitu perhitungan akurasi. Berdasarkan nilai pada metrik evaluasi, tingkat keberhasilan sistem dihitung menggunakan rumus akurasi. Adapun rumus akurasi yaitu TP plus TN dibagi dengan TP plus TN plus FP plus FN dikali dengan 100%. Di mana TP plus TN merepresentasikan jumlah prediksi yang benar dan TP plus TN plus FP plus FN adalah total seluruh data, yaitu data uji yaitu 70 kalimat. Next. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Prosedur pengujian sistem dilakukan secara otomatis menggunakan modul evaluasi yang telah diintegrasikan ke dalam program. Langkah-langkah pengujian diantaranya yang pertama yaitu mengelompokkan data uji ke dalam dua file teks, yaitu dataset positif.txt dan dataset negatif.txt. Dataset positif berisi 50 kalimat bahasa Bali berfrase adjektiva yang valid, sedangkan dataset negatif berisi 20 kalimat bahasa Bali dengan struktur frasa lain. Dan yang kedua, inisiasi 4 variabel
evaluasi ke nilai 0, yaitu TP, FN, TN, dan FP. Yang ketiga, melakukan iterasi pengujian data positif, yang dimana program membaca file dataset positif baris demi baris. Jika hasil parsing adalah valid, maka nilai TP bertambah 1. Dan jika hasil parsing adalah invalid, maka nilai FN bertambah 1. Hal tersebut menandakan kegagalan sistem mengenali kalimat. Yang keempat, iterasi pengujian data negatif. Selanjutnya, program membaca file dataset negatif baris demi baris. Jika hasil parsing adalah invalid atau reject atau kalimat itu ditolak, maka nilai TN bertambah 1, yang dimana menandakan program berhasil menolak kalimat negatif. Dan jika hasil parsing adalah valid, maka nilai FP bertambah 1. Ini adalah kesalahan sistem yang menerima kalimat yang seharusnya salah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu perhitungan total dan akurasi. Program akan menghitung total akurasi menggunakan rumus akurasi. Output akhir akan menampilkan total kalimat yang diuji, jumlah detail dari TP, FN, TN, dan FP, serta persentase akurasi akhir. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan skenario evaluasi yang telah dirancang, pengujian dilakukan terhadap 70 kalimat data uji. Adapun hasilnya seperti pada tabel yang terdapat pada gambar. Dari 50 data positif, semuanya terdeteksi valid atau TP, dan dari 20 data negatif, semuanya terdeteksi invalid atau TN. Berdasarkan data dari tabel sebelumnya, perhitungan akurasi dilakukan dengan menggunakan rumus akurasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem mencapai tingkat akurasi 100%. Seluruh kalimat positif berhasil dikenali sebagai valid atau true positif, dan seluruh kalimat negatif berhasil ditolak atau true negatif. Adapun juga hasil evaluasi yang dilakukan oleh program seperti pada gambar, yaitu menunjukkan true positif 50 dan true negatif juga 20 dengan tingkat akurasi 100%, yang dimana ini hasil yang sama. Hasil akurasi pada pengujian ini mengindikasikan bahwa model CFG yang telah dikonversi ke CNF memiliki performa yang sangat baik dalam mengenali pola kalimat data uji. Keberhasilan program mendeteksi 50 kalimat positif disebabkan oleh kelengkapan aturan. Aturan CFG yang kami rancang telah mencakup 5 variasi pola kalimat bahasa Bali. Selain itu, fitur penanganan morfologi atau pemisahan akhiran atau sufiks berjalan efektif. Kata-kata yang memiliki akhiran seperti ne atau ipune berhasil dipisahkan dari kata dasarnya sebelum dicocokkan ke kamus sehingga tidak dianggap sebagai kata asing. Selain itu, sistem juga telah berhasil menolak seluruh 20 kalimat negatif yang diujikan atau yang berstatus invalid tanpa menghasilkan false positif. Pada tahap eksperimen awal, penolakan terjadi karena adanya kata yang tidak terdaftar dalam aturan grammar. Namun, setelah dilakukan penambahan kosakata, sistem tetap konsisten memberikan status invalid. Sistem mampu menganalisis sesuai dengan aturan grammar yang telah dibentuk, meskipun menggunakan kosakata yang terdaftar di dalam kamus. Namun, perlu dicatat bahwa kinerja yang dihasilkan tersebut berlaku pada lingkup dataset yang tertutup yang digunakan. Ketergantungan sistem pada kamus data berarti akurasi dapat menurun jika sistem diuji dengan kalimat positif baru yang mengandung kosakata yang belum didaftarkan. Baik, sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Ibu Tugu Deoka Juta dengan NIM akhir 067 akan melanjutkan penjelasan mengenai demo programnya. Baik, pertama-tama kita akan coba untuk evaluasi model programnya ini. Kita jalankan file evaluation.py. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi di sini dilakukan evaluasi model dengan melakukan pengujian terhadap 50 kalimat positif dan 20 kalimat negatif. Yang mana itu berasal dari dataset positif.txt dan dataset negatif.txt. Berikut ini hasil pengujiannya. Jadi di sini 50 kalimat ini dinyatakan valid dengan hasilnya itu benar sebagai true positif, dan 20 kalimat
negatif itu dinyatakan invalid dengan hasilnya itu benar sebagai true negatif. Dan ini adalah ringkasan evaluasi model yang mana tingkat akurasinya 100%. Baik, selanjutnya kita ke program inti Dr. GUI. Kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan programnya. Jadi di bagian atas ini ada kolom input kalimat. Kemudian sebelah kanannya ini ada tombol cek kalimat dan tombol reset. Dan di bawah sini ada tombol untuk tab triangular table dan parse tree. Kita coba cek untuk kalimat, coba misalnya kalimat Jo Sajan rumah ini. Cek. Nah, di sini kalimat ini nyatakan valid. Ini adalah tampilan triangular table-nya. Dan ini adalah tampilan parse tree. Kemudian kita coba kalimat. Dua pisan ladang maca iwayan. Kita cek. Ini kalimat juga nyatakan valid. Dan ini parse tree-nya. Selanjutnya kita coba kalimat Jemaat itu melajari Miguel. Oke, cek. Oke, kalimat nyatakan valid. Selanjutnya Zaman Gati menggending ia dukus sentuh. Cek kalimatnya nyatakan valid. Nah, kalimat ini dinyatakan valid. Kita coba cek untuk kalimat invalid. Misalnya dagang canang menu tiangnya ring peken. Kita cek. Nah, kalimat ini tidak valid karena ini merupakan kalimat berpredikat frase nominal. Di sini font sintaksisnya juga tidak muncul karena kalimat ini tidak valid. Selanjutnya kita coba terakhir nih. Di kelas untuk pelajaran seni di gede ini semua. Dengan chat tidak valid juga karena ini kalimat berpredikat frasa preposisi. Baik, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap video presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi penonton. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih.